teman-teman. Ladies and gentlemen, please welcome Youth Dancer Fighter. Woo! Musik dong, Bang. Guiding me all of my days. You know I follow your ways. Never cease to amaze. And when it's dark, you will ablaze. You're keeping me safe. You're giving me strength. You cover my name. And you'll do it again. And again and again. And I can do anything with you. I can go anywhere with you. Kenapa nih? Aduh. Kok jadi Kak, sangat brutal? lagi fight sih Kak, lagi dancer fight. Udah, cukup. Kok jadi ini ya, nggak sportif banget ya? Iya, ini sebenarnya kenapa ya ini ya? Ini loh Kak, kita lagi ngadain kayak acara-acara gitu loh Kak, street woman fighter, tapi kita di sini dancer youth fighter gitu loh. Aduh, tadi ngeliatnya kayaknya udah, keren. Tapi kali. ngeri Tapi juga ya, kok- udahlah. Oke, Mulai silakan dulu gini Kak, teman-teman. udah. Terima Makasih ya. Aduh, Agak emosinya barbar juga masih, ya, Kak? emosinya Eh, masih namanya tertinggal. juga anak muda ya kan Kak? Iya, Iya sih, battle tapi- dance ya oke ya kan. Tapi kalau misalnya sampai ribut-ribut kayaknya Nggak bener no ya. ya teman-teman ya. Tidak untuk dicontoh, bercanda. Iya, gitu ya. alay sekali kamu anak muda. Oke, gimana sekarang? Kita ngapain hari ini? Nah sesuai dengan tema kita hari ini, apa nggak? Tahu nggak? Pada tahu nggak? Udah baca flyernya nggak sih? Aduh, gue salah Apa lagi nih hari kenapa sih? Gak tahu. Jangan berisik kata Bang Jona. Jangan berisik. Jangan apa-apa, jangan. Gak ada. Jangan Jangan berantem. ribut. Jangan Sama-sama. berantem. Oh enggak, jangan ribut. Sama-sama kita katakan jangan ribut. 1, 2, 3. Jangan ribut. Ribut, Ayo yes. siapa yang pernah ribut? Sebenarnya menurut kakak itu pribadi jangan ribut itu gimana sih ya? Tunggu dulu. Kita kenalan Oh dulu iya dong. ya, benar. Karena kalau nggak kenal maka Maaf tidak. saya sudah terkenal. Enggak, Sayang. bercanda. Udah, jangan alay sekali kamu ya. Oh iya. Kenalan dulu, Ibu. Silakan Ibu. Oh iya, perkenalkan selamat malam. Selamat Oh, ya. malam, pemirsa. Perkenalkan teman-teman, nama saya Stefani Bion. Hai Stefani Bion, Bion dengan Ibrena. kakak siapa? Iya, dengan saya Yohana. Salam kenal teman-teman semuanya. Shalom. Kita sound lagi. Cek sound ya teman-teman ya. Oke. Bersemangat nih. Tadi hujan nggak di luar? Oh enggak, belum. Harusnya bisa lebih semangat ya kan. Hujan Shalom banget. Yuders. Shalom. Aduh, belum makan sepertinya ya. Kita ulang lagi. Shalom Yuders. Sambil angkat tangan. Shalom. Shalom Wah, 5.000 semua. orang. Kurang lebih ya kan. Oke, Nah, bahas Kak. bahas tentang tema kita hari Uh-uh. ini mengenai jangan ribut. Nah, menurut Stefani kenapa sih kita harus bahas tema ini? Apa sih maksudnya dari tema ini? Mungkin bakal disampaikan secara signifikan dengan versinya Bang Donald ya Kak sebagai pembicara Iya. kita hari ini. Tapi Sangat untuk aku ditunggu-tunggu. pribadi, Hah? bicara jangan ribut itu nggak jauh dengan anak-anak muda dong. Kita dikit-dikit aja kayak bereng kali mana gitu ya kan. Dibereng aja gini langsung. Ya agak panas gitu ya. Nah, jadi menurut aku jangan ribut itu selain secara langsung tatapan muka, kita juga sering ribut tuh dari status sosial media gitu. Si A baru dibalas B. Nah, ini gitu. sering nih. Iya. Perang status ya kan. Bertobat lah, Tapi masalahnya yang merasa itu kayak semua orang. bener. Makanya Bukan mereka hanya diam nih Kak. satu. Iya, padahal sebenarnya kalau misalnya kita ribut-ribut itu sebenarnya merugikan kita sendiri kan ya kan. Benar. Seperti kata firman Tuhan, sungguh alangkah baiknya, indahnya jika saudara hidup rukun bersama, ya kan kata firman Tuhan. Berarti Benar. kalau misalnya kita hidup rukun, nggak ada ribut-ribut, berarti otomatis berkat Tuhan itu turun bagi kita ya kan. Betul. Sesuai Benar juga sekali. dengan pengandalian diri, sesuai dengan Boboh roh, ya Kak. iya benar. Nah, oke. Nah untuk lebih jelasnya lagi kita akan menyaksikan, kita akan memulai ibadah kita Iya, dan benar. kita akan mendengar firman Tuhan dari Bang Iya, Donald. benar. Dengan sabar ya kan teman-teman. Jangan ribut apa sih gitu ya. Iya. Tapi sebelum itu nih Kak, kita mau sampaikan juga himbauan bagi teman-teman apabila memiliki alat komunikasi seperti handphone dan lainnya, bisa tolong disilentkan supaya kita itu lebih menikmati hadirat dan menghormati hadirat Tuhan pada Iya, malam biar hari lebih ini. kusyuk lagi ya. Benar. Kusuk. Iya, kusuk. Pijat. Oke. Bisa aja kamu. Nah juga teman-teman yang sudah rindu untuk memberikan persembahan, nanti silakan men-scan QR code yang ada di layar. Bukan di belakang kursi ya, tapi di layar Benar. teman-teman. Ataupun dengan memberikan persembahan Cashless. di pintu keluar nanti. Iya. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Benar. Yuk, gak lama-lama nggak gigi. Sekali lagi Iya. Kak, saya Stefani. Saya Yohana, selamat beribadah. Tuhan Tuhan Yesus Yesus memberkati. memberkati. Shalom. Shalom.
Shalom teman-teman semua, shalom. Dengan hati yang rindu dan bersuka, saya mengundang teman-teman semua untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Allah yang baik, Allah yang benar, yang kami sanjung namanya benar. Tuhan, kami datang ke tempat ini Tuhan. Suatu hal yang benar untuk kami datang ke tempat ini, kami menuju di tempat ini Tuhan. Kami berdiri di hadapan Tuhan untuk memuji, untuk mengenal Engkau lebih lagi Bapa. Tuhan terima kasih Bapa buat semua yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh kuat, kami boleh sebagaimana kami ada Tuhan. Hanya ucapan syukur yang bisa kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Tuhan kami tahu hari-hari ini Tuhan sangat sulit Tuhan untuk kami menjalaninya Tuhan. Tapi Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Tuhan kekuatan kami hanya berasal daripadamu ya Bapa. Kubu pertahanan kami hanya berasal daripadamu Tuhan. Kami mengucap syukur buat semua yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami Bapa. Kami boleh kuat, kami boleh sehat. Itu semua yang berasal daripadamu Tuhan. Terima kasih Bapa buat penyertaan Tuhan yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kami Bapa. Tuhan pada saat ini Tuhan, kami membawa dengan setiap hati kami Tuhan. Kami membawa dengan setiap pikiran kami, jiwa kami Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa kami Bapa. Kami mengangkat tangan kami untuk bangsa Indonesia. Biarlah bangsa Indonesia diberkati dengan damai-Mu ya Tuhan. Damai sejahtera atas bangsa kami Tuhan. Pemulihan atas bangsa kami ya Bapa. Biarlah Tuhan damai sejahtera sukacita-Mu berasal daripadamu mengalir atas bangsa kami, mengalir atas kota Medan ya Bapa yang baik. Kau memberkati Bapak Joko Widodo Tuhan. Kau berikan hikmat maripat ganda kepada anak-Mu Tuhan. Kau berikan kekuatan yang baru Bapa, kesehatan yang sempurna, hikmat yang baru Tuhan, kebijaksanaan yang baru, begitu juga dengan wakilnya ya Bapa. Kami berdoa untuk pemilu Tuhan tahun 2024. Tuhan biarlah seorang pemimpin yang takut akan Tuhan, yang mencintai Tuhan, yang benar adanya mencintai bangsa kami Tuhan, mencintai kota Medan, mencintai seluruh suku yang ada di kota Medan Tuhan, seluruh suku yang ada di Indonesia. Biarlah seorang yang pemimpin yang benar-benar takut akan Tuhan menjadi pemimpin di bangsa Indonesia Tuhan. Kami berdoa untuk Kabinet Indonesia Maju, semuanya Tuhan Kau sertai dan Engkau berkati Bapa. Kami berdoa untuk aparat negara Tuhan, keamanan negara Tuhan. Biarlah malaikat surgawi-Mu yang berjaga-jaga atas bangsa kami Tuhan. Jauhlah daripada perpecahan dari bangsa kami Tuhan. Kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk setiap rumah sakit yang ada Tuhan. Kau yang berikan kekuatan bagi bangsa kami Tuhan. Kau yang berikan perkenanan bagi bangsa kami ya Bapakku yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Pada saat ini Tuhan kami berdoa untuk setiap anak-anak muda yang ada Tuhan. Engkau yang melawat setiap anak-anak muda yang datang ke tempat ini Tuhan. Kami berdoa untuk yang tidak sempat datang ke tempat ini Tuhan, yang menonton live streaming semuanya Tuhan sertai dan lindungi Bapa. Biarlah api Roh Kudus-Mu mengalir ya Tuhan. Tubuh pertahanan kami berasal daripadamu Tuhan. Kami datang ke tempat ini Tuhan, kami meminta pertahanan daripadamu Tuhan. Setiap anak-anak anak muda Tuhan yang terikat akan dosa, lepas di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah lawatan-Mu mengalir atas kami ya Bapa. Saat kami datang ke tempat ini dengan hati yang terluka, Kau berikan hati yang baru kepada kami ya Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Kami tidak bisa berjalan tanpa-Mu Tuhan. Kami tidak bisa berlari tanpa-Mu ya Tuhan. Maka daripada itu pimpin kehidupan kami, pimpin pikiran kami ya Tuhan. Biarlah Yoel 2 ayat 28 sampai 29 tergenapi di dalam nama Tuhan Yesus. Ada Roh Kudus di setiap hidup kami ya Bapa. Ada Roh Kudus yang manis yang selalu menuntun kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan untuk setiap keluarga-keluarga yang hancur, untuk setiap keluarga-keluarga yang retak Tuhan. Engkau yang memberikan pemulihan ya Bapa. Engkau yang memberikan pemulihan ya Tuhan, supaya kami bisa mengampuni orang tua kami, supaya kami bisa mengampuni lebih lagi ya Tuhan. Kami boleh menerima keputusan dari orang tua kami. Kami boleh menerima keputusan dari-Mu ya Tuhan.
banyak kesalahan Tuhan yang kami perbuat Tuhan. Tetapi Engkau yang membenarkan hidup kami, Engkau yang menyucikan hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, kami berdoa untuk setiap anak-anak muda yang terikat akan seks, pornografi, narkoba Tuhan, LGBT, games, atau apapun itu Tuhan, hedonisme, semuanya Tuhan, kejahatan-kejahatan yang diperbuat oleh anak-anak muda Tuhan. Pada malam hari ini, bebas di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa untuk tema kami Tuhan pada bulan ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk tema kami supaya kami boleh berdamai dengan Tuhan, kami boleh berdamai dengan sesama kami Tuhan, supaya berkat-Mu Tuhan, kerukunan yang berasal daripada-Mu mengalir atas hidup kami ya Bapa. Tuhan, ajari kami untuk menerima keputusan yang berasal daripada Tuhan, karena kami tahu Tuhan, Engkau jauh lebih sayang untuk hidup kami daripada kami mencintai diri kami Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus, ajari kami untuk hidup rukun, ajari kami untuk tidak membenci sesama kami Tuhan, ajari kami untuk tidak ribut dengan sesama kami ya Bapa. Kami berdoa untuk pembina Tuhan kami yang ada di Jakarta, Bapak Dr. Insinyur Nikonato Doharjo. Kau berkati setiap staf dan keluarganya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Pak Bambang Yonan, kami berdoa untuk Gembala sidang kami Bapak Edi Prayetno, kami berdoa untuk Kosoan Tuhan, kami berdoa untuk Cireni, urapan yang baru yang Tuhan berikan untuk hamba-Mu Tuhan, biarlah mengalir Tuhan atas setiap kami umat-umat-Mu. Hamba-hamba-Mu boleh membawa kami ke gurun yang sangat hijau, ke air yang mengalir Tuhan, ke air yang tenang, supaya iman kami semakin kuat ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk pembicara yang telah Tuhan pilih. Kami mengangkat tangan kami untuk Bang Donald. Tuhan, berkati hamba-Mu, apapun yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, biarlah itu berasal daripada-Mu Tuhan. Biarlah pikiran dan hati kami boleh menerima semua Tuhan, apa yang Tuhan mau dan apa yang Tuhan kehendaki. Bapa, kami berdoa untuk kota kudus-Mu Tuhan, dan kami berkata Shalom Yerusalem, Shalom Yerusalem. Biarlah orang-orang yang mencintai-Mu mendapat sentosa, biarlah kesejahteraan ada di dalam tembok-Mu, karena firman-Mu, menyembah Engkau Tuhan. Kami siap Bapakku yang baik menyembah Engkau. Mari sama-sama kita katakan, puji nama Tuhan. Kami sama teman-teman, Shalom teman-teman, Shalom, 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 Shalom. Puji nama Tuhan. Saya mau lihat tangan-tangan yang diberkati Tuhan sepanjang minggu ini. Bisa katakan samping kanan kirinya, Tuhan Yesus baik. Amin. Setiap kita siap untuk bersuka cita, untuk bersukaria bagi Tuhan. Amin. Mari bersama-sama bertepuk tangan di hadapan Tuhan Yesus. Haleluya. Kami membawa pujian kami bagi-Mu ya Tuhan. Biar kiranya hati Tuhan disenangkan. Apa yang tak pernah dilihat mata, katakan dengan iman, yang tak pernah didengar telinga, wow, dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya. Bagi siapa? Bagi yang mengasihi. Amin, lebih sungguh lagi katakan, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah
tangan terbaik buat Tuhan. Amin. Kuasanya tidak berubah, alasan Ini iman kami ya Tuhan. bukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah, alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah, alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan Amin selamanya. Tuhan. Dulu, sekarang, dan Ya. selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Setiap kita percaya bahwa kasih Tuhan tak berkesudahan dalam hidup kita. Amin. Amin. Katakan lagi samping kanan kirinya, Tuhan Yesus selalu baik bagimu. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini di hadapan Tuhan Yesus. Yes. Mari bersama-sama bertepuk tangan. Sebab kami percaya Tuhan, setiap hari Tuhan perbaharui kasih Tuhan bagi kami. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan padaku. Amin. Katakan. Kesudahan kasih setiamu Tuhan, mataku tak pernah habis. Dari hari-hariku padamu yang perkasa, besar kejayaan-Mu selalu menopang hidupku, selalu menyertai tanganku. Ini iman kami ya Tuhan. Mari lebih sungguh lagi angkat pujian ini bersama katakan. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Everyone. Kesudahan kasih setiamu Tuhan, mataku tak pernah habis. Dari hari-hariku tanganku yang perkasa, besar kejayaan-Mu selalu menopang hidupku. Biar musik memuji Tuhan. Haleluya. Sebab kami percaya ya Tuhan, kasih setiamu tak pernah meninggalkan kami. Hari demi hari Tuhan selalu perbaharui, katakan amin. Woo! Mari bersama-sama bertepuk tangan. Ini pujian kami ya Tuhan Yesus. Kiranya hatimu disenangkan ya Tuhan. Kesudahan
Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku penuh. Diam di pelukmu,
Engkau baik bagi kami Tuhan. Engkau baik bagi setiap kami ya Tuhan. Karenanya kami mau terus memuji-muji-Mu Tuhan. Haleluya. I'll sing praises to your name. Sing it out. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I'll sing praises to
Tuhan mengizinkan kami berada di rumah Tuhan, di tempat kudus Tuhan. Kami mau dekat dengan Tuhan. Kami mau selalu menikmati hadirat Tuhan. Karena dalam hadirat Tuhan kami ketemu Tuhan. Tuhan bersyukur. Kami bersyukur buat kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan buat studi kami. Kami bersyukur Tuhan buat papa mama kami. Kami bersyukur Tuhan buat teman-teman kami. Tuhan mengirimkan bagi kami orang-orang yang terbaik. Kami bersyukur buat kasih karunia Tuhan yang terlimpah. Mari naikkan Mazmur. Angkat yang terbaik buat Tuhan. Dia ada di sini teman-teman. Merasakan Tuhan ada di tengah kami. Tuhan memberkati kami. Tuhan menjamah kami. Tuhan menyembuhkan luka-luka yang ada di hati kami, Tuhan. Tuhan memulihkan. Sehingga kami diajar untuk bisa berdamai, Tuhan, dengan sesama kami. Dan kami juga berdamai dengan Tuhan. Makasih Tuhan buat pengorbanan Tuhan. Makasih Tuhan, kami dilayakkan untuk menjadi biji matanya Tuhan. Kami dilayakkan untuk menjadi anaknya Tuhan. Ntar lagi kami akan mendengarkan renungan singkat, sharing singkat. Ajar hamba-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan. Malaikat Tuhan juga ada melayani hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Tuhan selalu ada di hati kami, pikiran kami, dalam kehidupan kami. Beracara terus Tuhan, hingga pada akhir ibadah ini. Dan pada saat kami kembali ke tempat kami masing-masing, biarlah pengajaran ini ada melekat dalam kehidupan kami Tuhan. Kami praktekkan itu semuanya Tuhan. Kami siap mendengarkan tuntunan dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Wow, kita berikan tepuk tangan. Terima kasih buat yang melayani, terima kasih. Terima kasih tim musik. Terima kasih. Silakan duduk teman-teman. Shalom semuanya. Kurang meriah ini kayaknya. Yang malam mingguan di gereja, shalom semuanya. Iya, mantap. Oke, saya akan perkenalkan diri saya. Mungkin sebagian kan belum kenal saya, kan gitu ya. Ya, nama saya Donald Siburian. Tadi sudah diperkenalkan sama MC dan di flyer juga ada. Nah, saya
selama ini pelayanan itu sebagai iman musik, teman-teman. Saya biasanya ada di dalam akuarium itu. Ya, bermain drum di situ, melayani Tuhan. Ya. Dan puji Tuhan diberi kesempatan di sini untuk berbagi, untuk sharing tentang kebenaran firman Tuhan. Biar kita sama-sama belajar ya teman-teman ya. Oke? Ya, dan saya ucapkan terima kasih buat para leaders di Next Gen ini, buat Kak Reni, buat Kosoan, buat Bang Osana, ya untuk diberi kesempatan bagi saya pribadi untuk melayani Tuhan. Biar kiranya menjadi berkat buat kita semuanya di tempat ini. Amin. Amin. Oke, yuk. Kita akan memasuki tahun baru 5784 dan teman-teman yang udah sering mengikuti ibadah, hadir onsite maupun online di tempat ini pasti sudah tahu 5784 disebut dengan tahun apa? Pedalet. Ya. Dari mulai September 2023 sampai September 2024. Dan tahun ini adalah tahun 5784 dikenal dengan tahun berkat rohani bagi kita. Saya yakin semuanya diberkati. Amin. Lebih antusias lagi katakan amin. Wah, puji Tuhan. Oke. Nah, kita akan masuk ke materi kita. Nah, judul khotbah saya adalah jangan ribut. Oke, penasaran ya kenapa saya bilang jangan ribut ya teman-teman ya. Karena ini berkaitan dengan tema kita di bulan September 2023, yaitu berdamai dengan Tuhan dan sesama. Dan jujur, kalau kita maksudnya kita menyatakan ini berdamai dengan Tuhan dan sesama itu gampang teman-teman. Gampang nggak? Yang bilang susah menyatakan itu aneh gitu. Orang kan tinggal ngomong aja, tinggal katakan ya, saya mau berdamai dengan Tuhan dan sesama. Tapi melaksanakannya yang susah. Betul atau betul? Nah itu ya nggak gampang loh. Bahkan yang berdiri sekarang ini pun masih belajar gitu sampai hari ini. Nah bagian kita adalah taat. Ini kan tuntunan yang Tuhan berikan melalui para leaders kita di rumah ini, di rumah persembahan ini, di gereja ini, bahwa bulan ini tema bulan September 2023 adalah berdamai dengan Tuhan dan sesama. Jadi kita sama-sama belajar dan ayat tema kita adalah Mazmur 122 ayat 6. Berdoalah buat kesejahteraan Yerusalem, biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat sentosa. Amin. Nah, kita akan lanjut supaya lebih cepat. Paten kali. Biasa pegang stick, sekarang saya pegang remote. Luar biasa. Oke, di sini ada quotes dari Mother Teresa. Peace begins with a smile. Damai dimulai dari sebuah senyuman. Gampang ya? Kita mau berdamai dengan teman-teman kita. Apa langkah pertama yang kita lakukan? Senyum. Gampang ya? Nggak susah kan? Nah, sekarang ini kita praktekkan. Ayo, lihat kiri kanan teman-teman. Berikan senyuman yang terbaik, yang benar-benar tulus senyumnya. Ayo. Ya, yang pakai masker buka bentar. Yang musisi juga senyum-senyum lah. Ya, karena mungkin kan waktu latihan ada agak gesekan-gesekan dikit gitu. Ya, biasa itu, teman-teman ya. Coba lihat kiri kanannya semuanya. Jangan lihat saya, kalau saya dari tadi senyum terus di sini teman-teman. Kalau saya memang hobinya senyum. Selain hobi durian. Oke, udah dipraktekkan belum? Sudah? Oke, tapi mesti ada yang ketat wajahnya. Coba lihat lagi sebelah kiri kanannya, pastikan dia senyum. Ya. Ya kan? Wah, luar biasa. Luar biasa, puji Tuhan. Terlaksana dengan baik target kita ya. Oke, kita lanjut. Slide ya. Oke. Di sini damai sejahtera aku dari Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera aku kuberikan kepadamu. Apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu.
janganlah gelisah dan gentar hatimu. Nah, saya akan menyoroti poin di sini adalah mengenai, yang saya angkat adalah mengenai damai sejahtera. Mungkin teman-teman sering dengar, damai sejahtera, shalom, damai sejahtera, shalom. Apa sih itu damai sejahtera, shalom? Mungkin teman-teman sebagian sudah tahu. Tapi saya akan coba jelaskan dengan simpel sekali. Ya, damai sejahtera itu, shalom itu adalah sebuah kata yang merangkum segala sesuatu yang baik dan yang diinginkan. Ya, yang baik yang diinginkan. Ada nggak teman-teman yang baik tidak diinginkan? Ya, semua setuju ya? Semua yang baik itu pasti diinginkan kan? Benar nggak? Ya, amin, good. Ya, jadi semua yang baik dan diinginkan. Contohnya apa aja? Sentosa, damai, keamanan, kesejahteraan, keadilan, keutuhan, dan kemanjuran. Ya, di slide tolong ditampilkan. Nah, ini dia, kan gambarnya bagus ini teman-teman. Wow, ya. Oke, sekarang saya minta teman-teman coba buka tangannya. Buka tangannya, ya. Terima dengan iman ya teman-teman ya. Aku berdoa teman-teman semua di sini menerima sentosa. Katakan amin. Aku berdoa teman-temanku semua di sini mendapatkan damai. Katakan amin. Aku berdoa teman-temanku semua yang di sini dan yang melihat melalui online mendapatkan keamanan. Katakan amin. Aku berdoa buat teman-temanku semuanya mendapatkan kesejahteraan. Katakan amin. Aku berdoa buat teman-temanku semuanya mendapatkan keadilan. Katakan amin. Aku berdoa buat teman-temanku semuanya mendapatkan keutuhan. Katakan amin. Aku berdoa buat semuanya temanku mendapatkan kemanjuran. Katakan amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Oh, haleluya. Wow, luar biasa teman-teman. Saya bersuka cita sekali. Saya paling senang beribadah di ibadah youth ini teman-teman. Jujur karena yang menjadi ibarat ini saya contohkan kepada diri saya teman-teman ya. Kan nggak mungkin saya selamanya masih tetap muda. Sekarang sih masih muda gitu ya. Ya, jadi saya berada di tengah anak-anak muda. Saya memotivasi anak-anak muda untuk lebih sungguh-sungguh lagi melayani Tuhan. Kalau nggak dari sekarang, kapan lagi? Ya teman-teman. Jadi saya sangat berterima kasih sekali diberi kesempatan melayani bersama-sama kalian di tempat ini. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Nah, pada saat damai sejahtera itu ada dalam diri kita, pasti ada hal-hal tertentu yang membuat kita tidak damai. Contohnya apa coba teman-teman? Ada yang bisa kasih jawaban? Berikan contoh, apa sih contohnya yang memberikan kita tidak damai? Apa? Hah? Oh, teman terlambat latihan. Oh iya betul juga sih. Teman-teman jangan terlambat latihan ya. Itu membuat teman yang lain tidak damai. Ya, oke. Yang lain ada? Ghosting. Gue suka itu. Yang di belakang semangat, on fire. Wah, ya Tuhan berkati multimedia. Ya ada lagi yang lain? Hah? Ngutang gak dibayar. Ah iya benar. Ngutang gak dibayar, cicilan gak dibayar gitu. Iya, itu juga membuat kita tidak damai ya teman-teman ya. Oke, saya coba bantu jawab ya di sini. Ya, contoh hal yang membuat tidak damai itu adalah siapa di sini yang masih ngekos? Nggak apa-apa sekarang ngekos. Nanti ke depannya nanti kalian punya rumah sendiri kok. Ya, saya juga dulu ngontrak kok. Ya, tapi saya berdoa saya punya rumah dan Tuhan jawab. Ya, oke tadi siapa yang angkat tangan yang ngekos? Oke, jujur nih teman-teman ya, pernah nggak ribut dengan ibu kos? Pernah ya dengan ibu kos. Kenapa? Karena ibu kosnya cerewet kali bang katanya. Ya iyalah, orang rumah dia ya kan. Kalau rumah kita ya pasti kita yang cerewet. Ya, terus kita telat bayar uang kos. Ya kan. Nah pada saat kita telat bayar uang kos, damai nggak pulang ke kos-kosan?
nggak damai kan. Pasti kan lihat-lihat dulu ibu kos ada tidur belum, ya, baru ngendap-ngendap pulang. Kalau bisa sepeda motornya dimatikan dulu biar tinggal dorong aja kan gitu. Ya, contoh yang lain nih. Ini saya ngalamin juga. Antrian di supermarket udah cukup panjang, tetapi ada yang potong baris, nyelonong, nyalip. Iya kan? Oh saya mau tuh buru-buru, kita nih udah antri. Tiba-tiba ada yang motong baris gitu tuh. Coba itu kalau dialami teman-teman, kesel nggak? Ya, sangat ya. Terus contoh yang lain. Nah, saya ini kan sering ngantar anak saya pagi-pagi ke sekolah. Jadi di suatu jalan kita udah lewat simpang lampu merah. Kita nih lurus nih. Tiba-tiba dari sana, kita nih kan ke arah sana itu kan one way, satu arah. Tiba-tiba ada yang lawan arah. Contoh abang ojol lah, maaf abang ojol. Ya kan, ojek online. Kadang abang becak lah, maaf abang becak. Gitu. Itu cukup sangat damainya itu teruji banget gitu. Ya. Siapa di sini yang pernah ngalamin juga? Ayo jangan malu-malu. Ngalamin nggak? Tiba-tiba ada yang lawan arah atau jangan-jangan kalian yang lawan arah itu ya? Jangan ya teman-teman, bertobat ya. Ya, jangan bikin malu anak Tuhan loh. Ya, masan kalian yang lawan arah. Jangan-jangan kalian itu yang ini siapa ini sepeda motor yang lawan arah gitu. Ya bertobat ya, sama-sama berubah kita ya mulai hari ini ya teman-teman. Mulai malam ini ya, jangan lawan arah ya. Patuhi rambu-rambu lalu lintas. Oke? Terus yang berikutnya, selalu berpikiran negatif. Nah itu. Contohnya begini, kalau saya lihat ya, seseorang, saya mikirnya negatif. Kok bajunya warna itu ya gitu. Nggak matching sama celananya gitu. Apalagi sepatunya gitu. Mikir terus apa keburukan orang gitu kan. Contoh gini, makin gendut pun dia kan gitu kan. Itu kan udah body shaming teman-teman, nggak boleh kan. Bener nggak? Negatif terus gitu pikirnya. Habis itu, contoh nih, adanya mobilnya. Tapi ke kantor kok naik sepeda motor. Pelit kali lah dia BBM-nya itu. Ya kan bener kan? Ada aja orang mikir tuh negatif gitu buat teman-temannya. Ya kan? Contoh nih misalnya nih, ada di sebelah kita. Udah lihat dia gitu kan, pasti ada aja. Udah diurut gitu banyak hal yang negatif. Cepet gitu loh, aneh kan. Padahal kita diajar untuk melihat hal-hal yang positif dari teman-teman kita gitu. Kalau disuruh urutkan 10, cepet tuh 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kalau disuruh yang hal positif, apa hal positif yang melihat dari teman kamu? Agak lambat gitu. Mulai hari ini kita bertobat ya teman-teman ya. Saya pun bertobat. Saya akan belajar. Pasti belajar ya. Tiap hari kita belajar ya. Oke. Terus suka membanding-bandingkan. Jangan. Ya, jangan suka membanding-bandingkan. Contoh nih saya alamin ya. Aduh, itulah kan kamu kan main-main musik gitu. Tengoklah yang sebelah sana pegawai kan gitu. Loh, saya kok dibanding-bandingkan gitu. Jangan kan nggak ada masalah gitu kan dengan kita sebagai, kalau saya profesi saya tiap hari adalah guru musik teman-teman. Ya kan nggak masalah gitu kan, Tuhan memberkati. Nggak ada dibilang kalau dengan pekerjaan ini jauh lebih diberkati daripada enggak. Iya kan, benar kan teman-teman ya? Kan begitu. Ya jangan dibanding-bandingkan. Contoh kayak ini, sepeda motor saya ini, dia itu ya, nggak bisa nih, kayaknya 5 tahun lagi saya harus ganti nih. Harus saya upgrade nih sepeda motor. Atau mobilnya, ini mesti, nggak bisa ini katanya. Kok dia mobilnya itu ya, saya mobilnya ini, saya mesti upgrade nih. Jangan teman-teman ya, itu bisa menghilangkan damai. Ngalamin nggak? Ayo sekarang jujur, siapa yang pernah berpikiran seperti itu, membanding-bandingkan apa yang dia punya dengan temannya punya? Nggak apa-apa teman-teman, saya suka yang jujur, karena saya pun jujur. Ya kita sama-sama bertobat ya teman-teman ya. Amin. Amin. Lemes kan? Amin. Amin. Wah luar biasa, beri tepuk tangan. Teman. Oke. Nah ini yang paling sering nih. Ribut dengan orang tua. Ya. Multimedia standby ya. Kita putar videonya. Ini contohnya. Yuk silakan multimedia.
terus. Ya apa gedene arep sukses. Yo tengah-tengah kiri dikit. Wes bengi ngegame terus. Turu ngono lho. Engko nek loro, mama meneh sing ngobati, mama sing repot. Ndekem terus nang omah, sekali-sekali sosialisasi nang jobo ngono lho. Gimana mau cari relasi? Kelayapan terus, kok usah mulai omah. Iki kopermu, nginep nang omahe kancamu. Mangan terus, mari mangan turu. Sampai kapan kamu koyo gini terus? Bagus, udah dimasakin banyak-banyak, gak dimakan sama sekali. Besok-besok gak tak masakin sama sekali loh ya. Kamu tahu kesalahanmu di mana? Loh, ditanyanya orang tua nggak jawab. Tahu nggak kesalahanmu di mana? Oh, udah berani jawab kamu sekarang ya? Udah merasa hebat? Yang ketawa pasti ngalamin ya. Terima kasih multimedia. Ya, kalau saya dulu memang begitu teman-teman. Saya juga ngalamin. Terkadang, ya saya minta maaf ya teman-teman. Kadang saya berpikir, ini lagi nih. Aduh cerewet kali lah mamaku ini kan. Ya, ini salah, itu salah. Tidur lama salah. Pulang terlalu cepat kadang, loh kok cepat kali pulang gitu ya. Salah. Pulang terlalu lama, loh masih ingat pulang gitu ya. Salah. Minta maaf mama saya sudah meninggal teman-teman. Serba salah gitu. Makan dikit, loh nanti nggak ada tenagamu. Tapi kalau makan banyak, asik makan aja pun kerjamu katanya. Ya begitu teman-teman. Kita baca firman Tuhan dari Efesus 6 ayat 2 dan 3. Yuk kita baca sama-sama teman. 2, 3. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Amin. Tuhan memang jelas memberikan arahan kepada kita ya teman-teman sebagai anak-anak. Kita harus hormati ayah dan ibu kita. Reward yang kita dapat apabila kita hormat kepada orang tua kita adalah panjang umur. Karena Tuhan senang dengan anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Ya, saya rasakan itu juga teman-teman. Karena saya udah punya satu orang anak. Saya senang gitu, maksudnya dari situ saya sadar gitu. Kenapa dulu orang tua saya dulu begitu bawel kepada saya gitu. Karena mereka khawatir anaknya tidak sukses. Suatu saat teman-teman lah punya anak gitu. Semua pasti pengen anaknya sukses. Amin. Jadi pada saat melihat anak juga yang tidak ngikutin arahan dari orang tua, pasti kita kesel kan. Nah, jadi tetaplah berpikiran positif buat orang tua kita ya teman-teman. Karena mereka melakukan itu untuk yang terbaik sebenarnya buat kita. Itu tergantung dari cara pandang kita ke orang tua kita gitu. Dari contoh-contoh semua tadi yang ada di atas, kita baca firman Tuhan seperti ini. Yuk kita baca sama-sama teman-teman. Yohanes 4 ayat 20. 3, 2, ya. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah dusta. Dan karena barang siapa mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Jadi misalnya begini, aku berdamai loh dengan dia gitu. Padahal sebenarnya aslinya lagi berantem, lagi ribut gitu. Tapi aku berdamai dengan Tuhan. Kalau istilah viralnya sekarang apa? Bercanda kan gitu ya teman-teman ya. Bener gak? Jadi bohong lah, gak mungkin lah. Mana mungkin kamu bisa mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan sedangkan yang terlihat di samping kiri kanan kita aja kita gak mau berdamai. Dan ayat ini juga menegur saya dengan keras teman-teman. Karena untuk berdamai gitu
berat sebenarnya. Apalagi kalau kita ketemu orang yang kesal gitu kita dengan mereka gitu. Aduh, ini kesaksian saya pribadi ya teman-teman ya, biar ini menjadi berkat buat kita semua gitu. Karena saya udah belajar tiap hari gitu, maksudnya untuk berubah. Misalnya saya kesel nih dengan, misalnya contoh ya, dengan Bang Osana, ini bukan dia sebenarnya, dengan Bang Osana ini, ya kan, dia duduk di situ, saya baru masuk, misalnya contoh dari pintu situ, saya akan berpikir keras gimana supaya saya nggak melintasi dia atau tidak dekat dengan dia. Pasti semua ngalamin juga, bener nggak? Ya, saya akan berpikir mungkin dari lorong-lorong sana gitu. Mungkin si Bang Osananya ada mau ke ruangan multimedia dan mungkin mau ada charger handphone, mungkin di sana ngambil ke sana. Ketemu juga kan. Artinya apa teman-teman? Tuhan mau kita berdamai. Nangkap ya teman-teman ya. Memang itu Tuhan atur supaya kita berdamai. Ini tuntunan kita bulan ini loh teman-teman. Kalau kita nggak laksanakan, ya saya nggak bisa ngomong kan gitu. Tapi Tuhan pasti kasih reward. Kalau kita mau berdamai dengan sesama kita. Jadi orang gak akan bilang, omong kosong itu. Mana mungkin dia berdamai dengan Tuhan. Dengan teman-temannya aja, troublemaker itu kata orang, cobalah. Bikin ribut aja pun dia. Kalau bisa janganlah di sini. Wow. Ya, kita sama-sama bertobat ya teman-teman ya. Oke, slide berikutnya. I destroy my enemies when I make them my friends. Itu kata Abraham Lincoln. Artinya apa? Aku menghancurkan musuh-musuhku ketika aku menjadikan mereka teman-temanku. Jadi tipsnya adalah ya bertemanlah dengan semua orang teman-teman. Kalau bisa jangan pilih-pilih teman. Terkadang ya kalau misalnya saya gitu, si A curhat, si B curhat. Gak mungkin kan, saya sama-sama anak Tuhan gitu loh teman-teman. Gak mungkin saya harus, kayak mana ya. Saya kadang doa gitu, Tuhan tolonglah gitu. Tolong hambamu ini, saya harus ada menjadi abang buat mereka gitu. Saya akan berpikir keras gitu, gimana supaya mereka berdamai. Jujur teman-teman. Kalau melihat ada yang teman-teman yang ribut juga, saya resah aja gitu. Saya mau mereka cepat pulih lah, berdamai gitu. Ya, jadikan mereka teman kita. Nah, saya mau memberikan kesaksian terkait dengan pelayanan saya yang berhubungan juga dengan orang tua saya. Sebelumnya saya waktu SMP ada di gereja sebelumnya. Nah, waktu itu Medan Plaza saya curi-curi ikut ibadah. Dulu namanya Kebaktian Praise and Worship. Dan berapa tahun kemudian berubah jadi namanya KTM, Kebaktian Tengah Minggu. Jadi saya curi-curi ibadah. Nah, orang tua saya adalah penetua di gereja saya yang sebelumnya. Saya dimarahin gitu. Tapi saya tahu gitu, saya tahu Tuhan mengarahkan saya untuk beribadah di tempat ini. Saya ikut aja. Dan yang ikut pertama dengan saya untuk beribadah di Medan Plaza adalah mendiang mama saya, almarhum. Dan pada saat saya masih SMP, saya tuh hobinya adalah ngeband teman-teman. Ngeband, tapi di sekuler gitu, di luar. Saya ngeband dan curi-curi ibadah di Medan Plaza. Habis itu mama ikut saya beribadah dan karena kami itu keluarga yang dari kecilnya ya untuk hal-hal yang rohani itu diajar disiplin banget gitu teman-teman. Jadi saya ikut semuanya yang diajarkan oleh orang tua saya di gereja sebelumnya. Dan waktu ketahuan ini almarhum mama lah yang menjadi ini kesaksian saya pribadi teman-teman. Almarhum mama lah yang menjadi yang backup saya, udah gede, biar dia pilih gerejanya di mana gitu. Jangan dipaksakan harus ke gereja ini gitu. Nah, waktu berlanjut, saya gereja ada buka audisi, saya mendaftar dan lulus gitu. Dan
masuk training dan prosesnya berat teman-teman. Nah, pada saat mama saya melihat saya lihat terlibat di gereja tapi belum di Medan Plaza, di cabang yang lain. Nah, waktu itu saya temani mama saya beribadah. Mama bilang begini, suatu saat kau nanti main drum di situ gitu. Aduh, saya jawab mama saya, Ma, jangan gitulah, saya nggak pengen di situ, saya mau ngeband aja di luar gitu. Enggak, nanti kamu melayani di situ gitu. Ya, supaya nggak ribut gitu. Ya deh mah, ya, udah gitu aja gitu. Saya kan nggak tahu, cuma denger iya gitu. Nah, berjalan waktu, Tuhan angkat, Tuhan promosikan, dan waktu saya melayani di Medan Plaza, Mama ada duduk. Saya hafal banget posisinya di depan box sound system, di area booth sound di Medan Plaza. Dan selesai pelayanan, saya jumpain mama saya. Mama saya bilang gini, ingat kan mama dulu udah bilang, nanti kamu melayani di situ katanya. Jadi ngerti ya teman-teman ya, kenapa mama saya bisa lihat jauh ke depan? Karena tiap pagi mama saya itu selalu berdoa teman-teman di kamarnya subuh-subuh tuh. Dengan menangis gitu, didoakannya satu-satu anaknya. Abang saya, kakak, baru saya didoakannya semua. Ya terang aja Tuhan memberikan visi misi yang jelas untuk setiap anaknya gitu teman-teman. Dan singkat ceritanya, mama saya juga pernah bilang waktu itu di Medan Plaza, nanti kamu bukan hanya di drum itu aja, tapi kamu nanti berdiri di tengah. Wow, saya bilang, Ma, mimpinya jangan kelamaan, Ma, gitu. Enggak, benar gitu, kamu nanti berdiri di tengah. Dan saudara, dan saya bisa berdiri di sini, itu semua mama saya ngomong gitu, nanti kamu terjadi sekarang. Bukankah Tuhan itu luar biasa teman-teman? Dan saya bersyukur Tuhan buat orang tua. Dan orang tua saya sudah dipanggil Tuhan. Dan semuanya tergenapin. Dan saya ikut aja lah gitu. Maksudnya Tuhan mau bawa kemana pun saya ikut. Ya. Dan saya taat buat kepada pemimpin saya. Karena mereka yang berjaga-jaga buat kita teman-teman. Oke, kesaksian berikutnya. Giliran saya yang punya anak. Anak saya laki-laki dan dia nggak ikut bapaknya teman-teman. Bapaknya main drum, anaknya kok jadi main piano gitu. Gak apa-apa. Ya. Setelah saya berkeluarga dan punya anak, saya tuh kadang ngajar anak saya tuh sangat tegas gitu, keras. Pada saat anak saya nangis, biasanya orang tua gini, biarinlah, biar dia disiplinkan gini-gini. Tapi Roh Kudus tegur saya, kamu harus peluk anak kamu minta maaf gitu. Tapi saya coba argumen gitu, Tuhan, enggak dong, saya orang tua gitu. Enggak. Tuhan bilang, peluk anak kamu minta maaf. Kalau Tuhan udah nyuruh, kita nggak boleh lawan teman-teman. Ya, kita lanjut slide berikutnya. Bagaimana sih tips agar damai itu tetap dijaga? Yuk kita baca sama-sama yuk. Filipi 4 ayat 8. 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jelas ya? Clear ya teman-teman. Kata perkatanya itu pikirkan teman-teman. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut puji dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Clear ya? Gak ada argumen lagi ya tentang ayat ini. Lakukan saja, taat saja. Dan saya pun belajar dari ayat ini teman-teman. Oke, kita lanjut berikutnya. Nah, kita sebelum berdamai dengan sesama kita berdamai dulu dengan diri kita sendiri. Bagaimana cara berdamai? Dengan mengucap syukur.
Kita baca Mazmur 138 ayat 14. Yuk kita baca sama 3, 2, 1. Aku bersyukur kepadamu Tuhan oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau perbuat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Ya tiap hari teman-teman mengucap syukur ya teman-teman ya. Kalau misalnya maaf nih, saya dulu pernah ngalaminya. Aduh abangku tinggi kali, kok saya kurang tinggi gitu. Ya ngucap syukur aja. Misalnya abangku kok begini, ya Tuhan selalu ngajarin saya mengucap syukur. Pada saat saya diproses juga Tuhan ngajarin saya mengucap syukur. Apapun terjadi dalam kehidupan kita, kita mengucap syukur teman-teman. Dikasih dengan pakaian yang ada, kita pakai gitu. Ucap syukur. Yuk kita angkat pujian ini. Ku bersyukur Tuhan Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Next. Kita diminta berdamai dan berrekonsiliasi dengan sesama. Kenapa teman-teman? Saya dapatnya dari Matius 5 ayat 9. Kita baca sama-sama. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Contohnya begini. Misalnya ini, kalau dalam kehidupan saya, anak saya suka berantem gitu dengan temannya. Pasti orang akan tanya, anak siapa ini, bener gak? Betul ya? Makanya saya selalu bilang sama anak saya, udahlah janganlah berantem lah sama teman-temannya di komplek gitu. Udahlah berdamailah. Demikian juga kita teman-teman. Kita rajin beribadah, pelayanan gitu. Tapi di luar asik berantem aja gitu. Gimana coba? Kita kan jadi kayak, gimana ini? Padahal rajin ke gereja gitu. Jangan ya teman-teman ya. Selalu bawa damai ya. Biar nama Tuhan dipermuliakan dari kehidupan kita. Katakan amin. Dan pada saat kita rekonsiliasi dengan sesama, kita akan dikejar berkat. Ya, kita baca Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Yuk kita baca bersama-sama. 2, 3, ya. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah ya. Dan dalam rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala lele ke janggut, mereka juga Hermon ngarik. Amin. Ya. Jadi pada Tuhan itu senang gitu. Kalau nengok kita semuanya damai gitu ya. Pasti Tuhan akan memerintahkan berkat dalam kehidupan kita. Bukan kita yang ngejar berkat, tapi berkat yang ngejar kita. Katakan amin. Berdamailah teman-teman ya, dengan teman-teman kita. Tuhan senang dengan orang yang berdamai. Nah, setelah itu kita akan berdamai dengan Tuhan. Singkat ceritanya, saya ambil dari kisah Daud dan Batsheba. Daud berzina. Uria dibunuh secara berencana. Jahat gak itu teman-teman? Jahat ya. Dan Nathan datang, menegur dengan konsekuensi, menyampaikan pesan dari Tuhan, mengenai hukuman dari Tuhan. Nah, Daud tidak mengklarifikasi, tapi Daud bertobat. Dan Daud mengatakan ini, saya respect banget dengan Daud ya, saya banyak belajar juga nih. Yuk kita baca bersama-sama, Mazmur 51 ayat 13. 3, 2, ya. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Artinya apa teman-teman?
Daud sadar kalau dia salah. Pertanyaannya, kita udah tahu salah, sadar nggak gitu? Kadang kita mencari alasan untuk membenarkan diri, teman-teman. Ya saya juga mengaku salah dalam hal ini. Tuhan tuh maunya, misalnya ada teman yang, kamu salah loh gitu. Jangan gitu loh. Enggak loh, enggak. Tapi kadang udah sampai rumah, suara Tuhan tuh lembut ngomong, kamu salah gitu. Ya Tuhan, saya minta ampun. Nah, sekelas Daud aja bisa sadar akan kesalahannya, apalagi kita, teman-teman. Contohnya apa sih dalam kehidupan sehari-hari? Misalnya apa? Korupsi. Dan di kalangan anak muda, contohnya apa? Handphone. Benar nggak? Kadang pun saya kalau kelamaan main handphone, yang pertama negor saya adalah istri saya gitu. Kamu dari tadi asik pegang handphone aja gitu. Benar atau benar nih? Anak-anak muda kan rajin main handphone kan? Sampai lupa kadang baca Alkitab, kadang sampai lupa saat teduh. Kadang kalau saya ditegur gitu, kamu lebih lama megang handphone daripada pegang anak kamu. Saya langsung bertobat, teman-teman. Saya ngaku salah di hadapan Tuhan. Ya, kita sama-sama belajar. Nah, saya berikutnya, manusia berdamai dengan Allah. Yuk kita baca Ibrani 10 ayat 19-20. Kita baca sama-sama 3, 2, 1. Oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam ruang tempat kudus. Ke jalan yang baru yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu darahnya sendiri. Nah, di sini dapat kita ambil poinnya adalah sebenarnya inisiatif pertama kali manusia berdamai dengan Allah itu inisiatif dari Tuhan, teman-teman. Ya mungkin kan orang pikirkan enggak dari manusia, enggak. Inisiatif pertama kali itu dari Tuhan. Ya, contohnya apa? Buktinya apa gitu? Melalui pengorbanan Tuhan di kayu salib gitu. Benar enggak? Itu inisiatif Tuhan loh. Karena Tuhan mau berdamai dengan manusia gitu. Dan darah Tuhan yang tercurah itu adalah pintu masuk ke ruangan Maha Kudus. Oleh karena itu teman-teman, di poin ini saya mau mengangkat tentang mari kita mengakui dosa dan kesalahan kita. Ya teman-teman ya. Berikutnya, dengan cepat aja. Dan Tuhan itu adalah sumber damai sejahtera. Dan ini ayatnya, kalau mau di capture juga boleh. Oke, berikutnya. Kita perlu Tuhan karena Tuhan adalah pintu. Dan kita baca ayat ini. Wahyu 3 ayat 8. 3, 2, 1. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekhawatiranmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Kadang kekhawatiran itu membuat kita hilang damai ya teman-teman ya. Khawatir, besok saya mau makan apa? Besok saya, perkuliahan saya gimana Tuhan? Terlalu khawatir gitu. Jangan ya teman-teman ya, mulai hari ini kita bertobat ya teman-teman ya. Saya juga bertobat. Dulu saya begitu berpikir, aduh Tuhan ini gimana ini, saya belum kerja gitu. Besok saya mau makan apa? Buktinya sampai sekarang saya masih hidup loh teman-teman. Artinya pemeliharaan Tuhan sempurna bagi kita. Ya, jadi yang hari ini belum bekerja, jangan khawatir. Tuhan pasti akan memberikan pekerjaan baru buat teman-teman. Katakan amin. Yang kuliah jangan khawatir. Tuhan akan menolong kita sehingga kita bisa menyelesaikan kuliah kita dan biayanya dengan tepat waktu. Katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Saya akan closing. Apa yang terjadi setelah kita berdamai dengan Tuhan dan sesama? Maka Tuhan akan membukakan pintu-pintu bagi kita. Pintu apa aja teman-teman? Pintu kesejahteraan, pintu kesentosaan, pintu keamanan, pintu perlindungan, pintu kebijaksanaan, pintu kemakmuran, pintu damai sejahtera. Apalagi teman-teman? Pintu jodoh. Amin. Pintu apa lagi nih teman-teman?
Ya, pintu-pintu lainnya semuanya terbuka. Tuhan akan jawab semua doa teman-teman. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Ya, tadi saya sudah bahas ini. Oke. Nah, jadi kita jangan khawatir teman-teman. Saya kasih tips buat teman-teman. Jika teman-teman tuh khawatir, teman-teman tuh jangan cari kedamaian yang dari dunia ini. Melalui apa? Misalnya melalui nongkrong, main media sosial, atau maaf nih, minuman-minuman yang beralkohol. Itu hanya sesaat teman-teman. Damai yang sejati itu dari Tuhan. Apabila kita mengalami suatu problem ya teman-teman. Saya nih saksian. Kalau saya udah mentok banget, udah penat banget. Saya langsung cari Tuhan. Saya langsung nyembah. Karena Tuhan ada di tempat kudus. Amin. Pada saat kita ketemu Tuhan, Tuhan akan berikan jalan keluar bagi kehidupan kita. Amin. Tuhan itu adalah tempat perteduhan. Pada saat kita lagi pusing banget gitu, Tuhan ini saya harus gimana? Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi kita teman-teman. Nah, ini ada quotes dari Mother Teresa. Saya akan bacakan teman-teman ya. Ini biar kita closing. Orang seringkali bersikap tidak masuk akal dan egois. Tetap maafkanlah mereka. Katakan amin. Jika kamu baik, orang mungkin akan menuduhmu memiliki motif tersembunyi. Tetaplah bersikap baik. Amin. Jika kamu jujur, orang mungkin akan menipu kamu. Tetaplah jujur. Jangan waktu orang tidak jujur kita juga jadi ikut-ikutan. Jadi kita harus tetap jujur. Amin. Jika kamu menemukan kebahagiaan, orang mungkin akan iri. Tetaplah bahagia. Amin. Kebaikan yang kamu lakukan hari ini mungkin akan dilupakan besok. Tetaplah berbuat baik. Mungkin kamu buat baik, teman-teman berbuat baik hari ini. Besok dilupakan teman-teman. Langsung, ngapain lagi berbuat baik? Gak dihargainya pun aku. Enggak teman-teman. Hilangkan pikiran seperti itu. Tetaplah berbuat baik. Oke. Berikan pada dunia yang terbaik yang kamu miliki. Dan itu mungkin tidak akan pernah cukup. Tetaplah berikan yang terbaik, karena pada akhirnya kamu akan melihat ini adalah antara kamu dan Tuhan. Ini sama sekali tidak ada kaitannya antara kamu dengan mereka. Wow, kita berikan bagi Tuhan kemuliaan. Oke, kita undang teman-teman bangkit berdiri. Kita sikap doa ya teman-teman ya. Jangan menyimpan dendam. Jangan menyimpan luka hati. Karena itu yang membuat hidup kita tidak tenang dan tidak damai. Lepaskan pengampunan. Belajar mengampuni agar dosa kita diampuni Tuhan. Carilah Tuhan yang adalah damai sejahtera, sumber damai sejahtera. Maka rekonsiliasi terjadi dan berkat Tuhan juga tercurah. Saya akan challenge anak-anak muda malam ini untuk cari teman, ya berdua-berdua aja. Kita praktekkan rekonsiliasi ini teman-teman, yang pria sama pria, yang wanita sama wanita. Ya, hadap-hadapan boleh, samping-sampingan boleh. Doakan mereka. Apabila kalian ada salah sama mereka, segera minta ampun, minta maaf. Bangun sana akan pimpin kita doa. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu.
Kau setia, Kau mulia. Teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, boleh buka dulu matanya, boleh lihat saya. Teman-teman, malam hari ini kita udah dengar firman Tuhan. Alangkah baiknya waktu kita pulang dari sini, kita sudah mengambil langkah, kita sudah mengambil pilihan untuk kita mau berdamai. Katakan amin. Katakan amin. Saya yakin gak gampang ngelakuinnya. Bener, kayak kata Bang Donald tadi, gak gampang ngelakuinnya. Bahkan mungkin pada saat ini, waktu kita ingat saja orang yang menyakitin kita pada malam hari ini, kita rasanya udah kayak geram, udah kayak mau marah. Kayaknya udah gak mungkin lagi kalau kita ini damai gitu. Tapi firman Tuhan bilang, untuk kita dapat menerima berkat, supaya pintu itu terbuka, pintu surga itu terbuka, malam hari ini kita harus berdamai. Pilihan ada di tangan Anda pada saat malam hari ini. Kalau Anda mau hidupnya ya dalam kesusahan, padahal maaf, mungkin orang yang kita benci tadi, orang yang membuat kita nggak damai tadi, sekarang hidupnya udah enjoy, sekarang hidupnya udah ketawa-ketawa, udah bahagia. Tapi kita masih menyimpan satu kepahitan di tempat ini. Tahukah Anda bahwa diri Anda yang paling rugi? Malam hari ini nggak peduli dia buat apa sama kita, sebesar apa kejahatannya sama kita, karena kita tahu Tuhan Yesus lebih besar ada di dalam diri kita. Kasih kita bisa lebih besar mengalahkan kebencian kita. Yang sepakat katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan. Haleluya. Saya rindu menaikkan pujian ini. Pujian ini biasa dinaikkan di waktu orang-orang meninggal, ya. Tapi pujian ini begitu memberkati setiap kita. Lagu lama, coba malam hari ini kita doa, kita nyanyi dengan pujian ini. Karena gini, waktu kita udah benar-benar ikut Tuhan, maka damai itu ada di dalam diri kita. Kita udah gak mudah tergores lagi hatinya, karena anti goresnya Roh Kudus. Katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Kalaku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Amin. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat. Hanya Yesus, hanya Yesus jawaban hidup. Saya rindu jemaat Tuhan saja, suara yang terbaik. Kalau ku cari, ya Tuhan Yesus, dengan segenap hatimu anak-anak muda. Oh, tak satu pun dapat, tak seorang pun, hanya Yesus. Bersama Dia hatiku damai, walau keluargamu dikucilkan orang, kau damai. Walau mungkin kau masih miskin sekarang, hatimu tetap damai. Ya, tak satu pun dapat menghibur. Amin. Tak seorang pun dapat menolong. Yesus, hanya Yesus jawaban hidup. Ini pujian kami Tuhan. Mari lebih lagi. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Yesus hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolong.
Mari berdoa, mari berdoa. Para pengerja, temui teman-teman kita yang mungkin butuh dukungan doa. Saya akan turun dari tempat ini mendoakan beberapa teman-teman. Musik terus berjalan. Oh, ralabaya, ralaba. Mari berdoa teman-teman. Mungkin hari-hari ini kau lakukan kesalahan sehingga kau jauh dari Tuhan. Oh, ralabaya, ralaba. Tuhan mengasihimu. Tuhan mengasihimu. Tuhan mengasihimu. Ya, berdoa. Oh, ralabaya, ralaba. Biarkan waktu ini pribadi engkau dengan Tuhan Yesus. Mengasihimu. Biar air matamu yang mengalir ini Tuhan lihat. Tuhan lihat dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Oh, ya, teruslah berjalan, teruslah kuat, teruslah kuat dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Engkau dikasihi Tuhan. Engkau dikasihi Tuhan. Engkau dikasihi Tuhan. Oh, ralaba. Mari berdoa teman-teman. Berdoa teman-teman. Jangan ada diam. Jangan ada diam. Anak-anak muda bangkit dalam nama Yesus. Oh, ralaba. Oh, ralaba. Urapi ya Tuhan. Urapi ya Tuhan. Urapi ya Tuhan. Urapi kami ya Tuhan. Urapi kami ya Tuhan Yesus. Oh, ralaba. Tuhan mengasihi. Tuhan mengasihi. Oh, ralaba. Makasih Tuhan Yesus. Makasih Tuhan Yesus. Teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Hidup memang gak mudah. Apalagi mungkin kau gak tinggal sama orang tuamu di sini. Hidup gak mudah. Kau hanya perlu Yesus teman-teman. Bahkan teman terdekatmu sendiri pun bisa mengkhianatimu. Orang tuamu pun bisa menyakitimu. Tapi firman Tuhan bilang, ketika damai gak ada sama kita gak dapat terima apa-apa teman-teman. Orang yang duluan minta maaf bukan berarti kalah. Orang yang duluan minta ampun bukan berarti dia lemah. Orang yang menduluankan damai itu, dia adalah orang yang dipakai oleh Tuhan. Engkau lebih daripada pemenang. Boleh berikan tepuk tangan bagi Allah. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kuatkan ya Tuhan, kuatkan. Kuatkan Yesus. Kuatkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Bersama Dia hatiku damai. Mari jemaat Tuhan saja. Bersama Dia walau hidup kami gak tahu kemana, hanya aja tantangan Yesus menghiburku. Kita bawa doa kita. Saya rindu kita menaikkan pujian ini. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Angkat tanganmu saudara. Orang lain kau hampiri, jangan jauh. Saya rindu dengar suara jemaat Tuhan saja. Katakan Yesus dengan baik. Yesus.
Limpah kami ya Tuhan, ampuni kami. Jangan ya Yesus, peluklah setiap umat-Mu ini ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih buat darah-Mu yang mahal, yang memberikan damai kepada hidup kami Tuhan. Malam hari ini Engkau yang telah berdoa, Engkau akan dipulihkan dalam nama Yesus. Engkau akan melihat berkat-berkat yang baru itu tercurah dalam hidupmu. Engkau akan melihat pemulihan dalam keluargamu. Engkau akan mendapatkan pekerjaan, nilai yang terbaik, teman yang terbaik, circle yang terbaik di dalam pertemanan. Oh Tuhan limpahkan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Malam hari ini pulanglah Engkau dengan membawa sukacita damai itu, dan mulailah saat teduh kepadanya. Baca firman Tuhan teman-teman, sehingga damai itu terus terjaga. Terima kasih Bapak buat malam hari ini. Kami mengangkat tangan kami Tuhan buat Bang Donald yang telah memberikan sharing firman-Mu dengan luar biasa ya Tuhan. Hamba tahu hamba-Mu dengan sederhana melakukannya, dengan segala upaya yang dia punya, dengan mengandalkan Tuhan pada malam hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan buat hamba-Mu. Berikan berkat yang melimpah-limpah ya Tuhan. Berikan promosi yang lebih lagi ya Tuhan. Berkati ya Tuhan Yesus, berkati pelayanannya, berkati keluarganya, berkati anaknya Tuhan Yesus. Tuhan pimpin, Tuhan bela dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga Tuhan buat pemimpin yang ada di Yun. Berkati Cireni Cerita, berkati Kosoan, berkati Cirani, berkati Diego, berkati Selin Tuhan. Berkati juga Tuhan daripada orang tua, daripada hamba-Mu Papa Kosoan Tuhan yang ada di Jakarta melakukan operasi ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberikan kesehatan, perlindungan yang sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berterima kasih buat seluruh pelayan yang ambil bagian pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat damai dan kasih setia-Mu. Sementara kami akan berpisah dari tempat ini, kami rindu menerima berkat yang daripada. Mari anak-anak muda, buka kedua tanganmu, arahkan pandanganmu ke surga. Terimalah, bawalah pulang berkat damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus. Kuat kuasa dari kuasa Roh Kudus, itulah yang memampukan kita terus berbuat baik, terus berbuat dalam hidup kita. Mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang diberkati, yang bersuka cita, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Yang diberkati boleh lambaikan tangannya. Udah pada nangis dia semua Kak. Aku terbayang di pikirannya orang-orang yang nyakitin hati dia gitu. Teman-teman semua diberkati. Saya juga pribadi diberkati sekali. Makasih dong, kita bilang makasih Stephanie. dong. Iya, dong. terima kasih Bang Bang Donald Donald, thank you. firmannya. Sarangnya Disampaikan dan dengan Sarang Beo ya. sederhana, dengan cara yang berbeda, Benar, sesuai dengan kehidupan sehari-hari ya kan. Lebih real. Nah, ya real. Sangat real kejadiannya. Ternyata arti maksud dari jangan ribut menurut versi Bang Donald itu adalah lebih ke damai gitu ya Kak, damai di hatinya kita gitu loh. Iya. Nah, kalau Stefan ini Heeh. pesan-pesan firman Tuhan yang hari ini, boleh kasih satu poin nih yang menurut Stefani sangat mengena dengan kehidupan Stefani. Boleh Mungkin disampaikan. dari pengalaman pribadi kali ya Kak, bicara soal damai gitu kan. Jadi sakit hati ataupun luka gitu, itu bisa berdampak kayak damai sejahtera. Jadi kita merasa kita berada di satu organisasi ataupun kita berada di lingkup pelayanan, kita bilang, aku pernah bilang sih Kak, kayaknya aku nggak merasakan hadirat Tuhan lagi deh di tempat itu. Ternyata
bukan hadirat Tuhan yang pergi, tapi hatiku yang bermasalah. Hatiku yang, iya gitu. benar, yang gak Ya peka kan? dengan hadirat lagi Karena ya kan. gak damai, jadi Iya benar. jadi gitulah. Iya oke. Jadi jangan ribut itu ternyata diam tapi di pikiran tuh ribut terus. Dipikir diem nih, ternyata dilihat nih diam aja tapi di dalam pikiran menggerutu. Wah ini Ya, harusnya kayak makanya gini statusnya sih. nanti jadi anak-anak senja. Anak saja. Oke, nah kalau aku sendiri nih yang aku dapat nih dari pesan firman Tuhan hari ini sebenarnya banyak sekali ya Bang Donald yang Kak, iya. dikit aja ya Kak. Tapi dikit aja karena waktu ya Bang, saya rangkum sedikit lah ya, tapi banyak. Nah, damai itu hal yang mutlak yang harus kita usahakan, bukan karena keadaan kita. Misalnya teman kita yang, aduh nyebelin kali ini selalu salah, kayaknya aku aja lah yang dituduh-tuduh hari ini gitu, perasaannya ya kan. Atau di rumah kayak mama ini cerewet kali ya. Jadi sebenarnya bukan karena keadaan kita, bukan karena teman kita yang nyebelin atau karena mama kita cerewet. Tapi yang Tuhan harapkan itu adalah kitanya nih, pribadi kitanya. Untuk bisa membawa damai di situ. Bisa nggak kita? Situnya pakai gini ya? Iya ke situ, biar kayak ya. Oke. Nah kalau Stephanie maunya dibilang anak si super jelek, si iblis atau anak hantu atau anak Allah? Iya anak Allah dong. Teman-teman Iya suka kan? disebut Iya anak kan? apa ya? Pasti anak Allah. Allah. Tapi kata firman Tuhan kalau misalnya kita mau disebut sebagai anak Anak Allah, Allah. kita harus membawa membawa damai. Berarti Bukan mulai damai hari gitaris ini. kita Kak. Bang gitaris kita namanya damai juga. Bukan. Oh iya. Bas loh. Kita bawa, oh ya basar ya. Kita bawa Bang Nah, Damai. bagi teman-teman yang mau disebut anak Allah berarti harus membawa damai, harus Iya, bertobat ya kan, Steph? Koreksi, yang bertanggung jawab untuk hati sendiri itu adalah kita. Iya, Ya benar. kan? Walaupun pertolongan Tuhan juga sih sebenarnya Iya. untuk mengasihi dan memaafkan itu pertolongan Tuhan. Ya, kita kayak khotbah lagi Bang. Oh iya, ya kan? sorry ya Bang. Oke, nah teman-teman kami memberikan pengumuman. Yang pertama, Stephanie, Kang aja luan. aku dulu. Iya. Nah teman-teman mau tanya nih, teman-teman siapa yang sedang mengikuti Fayo? Fayo Yo, boleh lambaikan Fayo, tangan. yo. Family Apa sih Altar Fayo? of Youth. Youth, yes. Nah bagi teman-teman yang belum mengikuti Fayo, apa ini Fayo Feste? Family Altar of Youth. Iya apa itu? Sebuah organisasi kita sih sebenarnya lebih kayak FA, mungkin lebih ke orang tua, tapi kita punya organisasi sendiri, rohani Ya, pastinya. untuk Jadi anak-anak teman-teman, muda. bener, bisa bertumbuh, kita lebih kayak organisasi lebih kecil-kecil, kita saling kenal satu sama lain gitu. Iya, nanti kalian akan ketemu Steve juga, Iya. ketemu abang pemain musik yang singer juga, sama-sama kita berbaur ya kan Benar, Steve, benar. sama-sama Oke. bertumbuh dalam firman Tuhan. pengenalan Bisa akan daftar ke Tuhan. asar-asar ya Iya, Kak? jika teman-teman berminat akan silakan menghubungi asar-asar yang sedang bertugas hari ini. Nanti Oke. filenya akan disesuaikan dengan tempat tinggal teman-teman masing-masing. Oke, Oke. siapa yang mau bergabung boleh lambaikan tangan. Ada yang mau bergabung. Tepuk tangan semuanya buat teman-temannya yang bersemangat. Oke, Nah, yang- pengumuman yang kedua tentang persembahan. Kami ingatkan kembali teman-teman, jika teman-teman yang rindu memberikan persembahan. Wah, Bener. aku udah diberkati firman Tuhan nih. Sekarang aku waktunya untuk Memberi persembahan. iya, memberi untuk Tuhan juga dong. Ya kan, udah menggebu-gebu nih, gak sabar nih. Silakan men-scan QR code yang ada di Layar. layar dan juga di pintu keluar. Di itu Kak, kotak-kotak Iya. persembahan. Dan juga teman-teman kami rindu untuk menyapa teman-teman kami yang baru pertama kali Ada, hadir. Kak, ada, Kak. Boleh lambaikan tangannya, kami rindu mengenal teman-teman lebih lagi. Izinkan kami mengenal teman-teman. Boleh Siapa lambaikan yuk? Dari mana? tangannya. Dari mana? Kita lihat dari sebelah sana, di tengah. Iya. Dari jiwa-jiwa. Ada. Oh, ada di sebelah sana. Mana tuh? Bertiga. Mata Bertiga? saya sampai ke sana ya. Jangan malu-malu. Oh, selamat Gini. datang. Selamat datang abang dan kakak. Minggu depan datang lagi ya. Kami senang sekali menyambut teman-teman. Lanjut Kak. Minggu depan datang lagi. Jangan Iya. lupa itu Kak, sosmed kita Kak. Oh, sosmed, Kita silakan. punya sosmed. Ya, teman-teman yang pasti punya Instagram sama TikTok kita juga. Ada tuh tuh teman-teman bisa follow @youth_gbi Medan Plaza, TikToknya juga dengan nama yang sama Youth Team apa Kak? Youth Misi Team ya juga ya. Mission team. Mission Team. Ya, nanti itu ada di layarnya. Bisa Iya, langsung boleh dong buka di-follow. sekarang Instagramnya, langsung di follow. Iya. Follow. Ya, gitu ya kan. Oke. Langsung di follow supaya nggak ketinggalan information. Benar. Itu aja yang bisa kita sampaikan teman-teman Iya, Kak. ya.
Karena mau malam mingguan juga. Enggak ya. Itu saja yang dapat kami sampaikan teman-teman. Terima kasih sudah beribadah. Sampai ketemu lagi Sabtu Sabtu depan. depan. Saya Yohana. Saya Stefani Byun. Selamat malam minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.